Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di sesi pertama awal perkuliahan kita di semester 1 ini. Senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa ataupun mungkin para akademisi yang meluangkan waktu di media saya ini. Mudah-mudahan ilmu yang akan saya sampaikan nanti dan kelak bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk sesi kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan beberapa mekanisme dan kontrak perkuliahan yang mungkin nanti bisa diterapkan di mata kuliah pengantar akuntansi, di mata kuliah budgeting atau penganggaran, ataupun di mata kuliah Financial Management dan di mata kuliah metodologi penelitian yang mungkin pada semester ini nanti akan bertemu dengan saya. Pada dasarnya saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang mesti dilakukan untuk satu semester ke depan agar kita bisa menemukan dan menjalankan perkuliahan yang baik, nyaman, dan benar. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Anda semua, mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti kelas saya harapkan Anda bisa mengisi data yang saya upload di blog saya. Nah, bagaimana cara menemukan blog saya? Anda bisa masuk ke dalam Google. Nanti Anda bisa klik di sana search dan tulis website saya yang bernama My World Education. Nah, di situ nanti Anda bisa menemukan website pribadi saya yang memang saya dedikasikan untuk seluruh akademisi, baik itu mahasiswa ataupun pengajar yang membutuhkan beberapa materi mungkin atau beberapa ilmu yang bisa dicari di sini, di mana saya juga mengupload semua materi-materi yang pernah saya ampu, baik itu dari SDM, dari finance, dari pemasaran dan sebagainya. Anda bisa cari di sini, ya. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali ikut kelas ini, saya harap Anda bisa masuk ke laman My Class di sini. My Class. Nah, nanti situ akan ada Google Form yang harus Anda isi di sana, karena di sana ada data-data yang saya butuhkan nanti di kemudian hari yang akan saya jadikan panduan acuan untuk kedepannya. Nah, nanti Anda isi ini sampai akhir dan setelah itu maka Anda sudah terdaftar di peserta perkuliahan di kelas saya. Nah, selanjutnya adalah saya ingin berbicara mengenai sistem yang akan kita lakukan di dalam pembelajaran ke depan, di mana untuk masa pandemi COVID-19 ini kita akan melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk pembelajaran ini bisa kita lakukan baik menggunakan media e-kampus, ya, atau menggunakan media Zoom. Nah, bagi yang baru nih, seperti kelas pengantar akuntansi, itu saya rasa Anda sudah mendapatkan ID untuk masuk ke laman e-kampus ini. Anda bisa masuk ke sana dan di sana nanti akan mendapatkan kelas yang sesuai dengan isi KRS Anda. Nah, bagi yang baru nih, yang lama nih, yang mungkin sudah beberapa kali, sudah semester kesekian, pasti sudah paham betul aturan main di kampus,
Nah, seperti biasa, di sana nanti kita akan ada 14 kali pertemuan, di mana nanti ada UTS dan ada juga UAS. Dan di dalam 14 kali pertemuan itu, saya akan memberikan tugas. Nah, tugas itu mempunyai bobot nilai sebesar 15%. Saya harap Anda semua bisa memanfaatkan tugas itu untuk membantu penilaian Anda. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah pada saat penguploadan tugas Anda. Pada saat saya memberikan tugas di pertemuan ketiga, saya harap Anda mengupload jawaban tersebut menggunakan tulisan tangan dan diupload menggunakan versi PDF pada kolom tugas. Ya. Nah, saya harap tidak ada dari kalian yang akan mengupload tugas itu di kolom diskusi atau di pertemuan lain. Karena jawaban Anda itu tidak akan sinkron masuk ke dalam e-kampus, ke dalam penilaian. Jadi, baik itu tugas, ataupun UTS, ataupun UAS, ataupun kehadiran, itu sudah by system. E-kampus akan mengolah data-data kehadiran itu, absen itu, UAS dan UTS ke dalam penilaian yang ada di kampus. Jadi, saya berharap Anda mengupload jawaban Anda sesuai dengan masa tenggang deadline yang dicantumkan di kampus. Jika Anda mengupload jawaban lewat dari masa deadline, maka otomatis jawaban Anda akan ditolak oleh kampus. Artinya apa? Tidak bisa diupload. Artinya, Anda tidak menjawab tugas ataupun UTS ataupun UAS yang diberikan. Akibatnya nilai Anda sudah pasti kosong. Seperti itu. Itu adalah mekanisme penilaian. Untuk tugas itu bobot 15%, kehadiran 15%, UTS 30%, dan UAS sebesar 40%. Nah, untuk kehadiran sudah pasti kita menggunakan media online baik kampus yang Anda harus masuk ke dalam forum diskusi yang ada di e-kampus di setiap pertemuannya. Nah, tadi seperti saya bilang, jika ada pertanyaan mengenai saya pribadi, hal-hal yang ingin ditanyakan kepada saya, Anda bisa mencantumkan di kolom diskusi yang ada di e-kampus. Nah, selanjutnya selain kita belajar berinteraksi melalui e-kampus, kita juga nanti akan ada pertemuan tatap muka yang akan menggunakan media Zoom. Nah, media Zoom ini wajib kita lakukan sebanyak minimal 2 kali pertemuan. Baik itu sebelum UTS ataupun sesudah UAS. Nah, untuk waktunya itu kita sesuaikan dengan jam masing-masing yang ada di e-kampus. Tapi jika memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan mengenai waktu, kita bisa diskusi ya melalui perwakilan Anda semua di kelas masing-masing untuk menghubungi saya secara pribadi di nomor 0878 8286 1500. Jadi, setiap kelas saya harapkan memiliki satu orang koordinator kelas atau satu orang ketua kelas yang nanti bisa berkomunikasi dengan saya mengenai proses pembelajaran secara online ini. Nah, mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan nanti kita bisa bertemu lagi di sesi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan semoga semua pembelajaran kita ini akan berjalan dengan baik. Akhir kata, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita bertemu lagi
di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi